Nah pasti ada orang provokator. Itulah makanya ini semua. Pak, injak-injak Pak. Pak. Disiplin pegawai negeri itu pimpinan itu boleh melakukan pembinaan, tapi tidak ada satu kata pun substansi di dalam peraturan itu memberi kewenangan dia menyiksa orang, menyiksa bawahan. Nggak ada kok. Kita menyatakan diri ini bicara tentang estetika ya, kepatutan. Kalau dia merasa tidak sengaja, dia harus balik minta maaf. Dia mengangkat orang ini. Ini orang dalam kondisi seharusnya Bang. Enggak, dia ini orang terkapar loh. Ya, di bawah. Oh udahlah, terlepas dia benar benar, dia harus mengangkat itu, dia menyelamatkan itu. Itu nyawa manusia loh. Itu perintah yang melekat. Tapi kalau dia sebagai pejabat yang tidak paham tentang namanya estetika aturan, melaksanakan peraturan, ya dia hanya berdalil silahkan laporkan. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat pagi Bang. Ya, pagi juga nih. Biar halayak tahu, beliau adalah Bang Aprilio Jino. Iya. Pernah jadi anggota DPR RI Komisi 3 Bang ya? Iya, Komisi Hukum. Ya, Komisi Hukum. Beliau juga tokoh masyarakat dan ketua yayasan STH kalau nggak salah Bang. Iya, dulu sekarang ada anak-anak aja lah. Ya. Oh iya. Ini Bang, kita bincang-bincang pagi Bang, menyikapi keadaan yang ada di khususnya di Kota Palangkaraya. Kita akan bicara masalah terkait arogansi. Jadi baru-baru ini mungkin Abang dengar bagaimana kejadian yang kebetulan kami bantu buat laporan polisinya di Polda yang masalah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Satpol PP. Ya. Gimana tanggapan Bang Aprilio Jino? Jadi yang paling di ini ya untuk dalam artinya standar. Jadi yang saya ukur adalah apa sih aturan standar pelayanan pemerintah itu dulu. Ya. Jadi konstitusi kita setiap kepala daerah itu disumpah dulu. Ya. Apa sumpahnya? Sekurang-kurangnya bunyinya begini: berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Itu satu dulu. Ya. Itu standar pelayanan. Kalau kita mengakui ada 8 asas pemerintahan, asas kepastian hukum, atas keberpihakan dan segala macam gitu. Ya. Nah, jadi kita apa sih kewenangan yang dipegang oleh aparatur pemerintah itu dulu harus kita ketahui. Jadi konstitusi itu memberi perintah kepada kepala daerah, dia disumpah untuk memberikan pelayanan, ada asas dia sebagai untuk menjalankan pemerintahan yang baik, pelayanan yang baik. Nah, turunan dari pasal 27 Undang-Undang Konstitusi kita adalah berbicara tentang HAM. Nah, ini kita kembali dulu supaya kita paham dulu nanti tentang insidennya di mana kita baru masuk fakta peristiwanya gitu. Nah, di dalam pasal 4 itu Undang-Undang HAM menyatakan bahwa tidak boleh melakukan penyiksaan. Menyiksa itu ya memukul. Nah, di situ HAM-nya di situ. Nah, jadi tidak boleh memukul orang. Kita contoh ada tidak tipikor saja yang kita menyatakan di Republik ini sebagai kejahatan yang luar biasa. Pernah nggak pelakunya dipukul bak-bak? Ya, ada. Itu tidak. Karena apa? Dia adalah standarnya adalah polisi sudah menggunakan pelayanan HAM. Negara-negara maju standar pelayanan hukumnya adalah ukur standarnya adalah kualifikasi HAM. Tidak boleh lagi kalau dulu kan kakinya ini setiap yang diperiksa, sekarang tidak. Karena negara yang pemerintahan yang baik adalah pelayanan, dan jangan lupa di dalam sumpah itu adalah melayani masyarakatnya, berbakti. Coba baca deh sumpah gubernur atau bupati wali kota itu, berbakti kepada masyarakat. Bagaimana dia berbakti kepada masyarakat kalau di dalam lingkungan dia sendiri ada sesuatu tindakan-tindakan yang tidak memenuhi standar pelayanan. Nah gitu loh. Oke lah, dia kalau ambil contoh kemarin saya ngambil video yang kita kembali tentang tadi pertanyaan Satpol PP. Saya ngeliat videonya ada begini. Kalau dia menyatakan diri ini bicara tentang estetika ya, kepatutan. Kalau dia merasa tidak sengaja, dia harus balik minta maaf. Dia mengangkat orang ini. Ini orang dalam kondisi seharusnya Bang ya. Enggak, dia ini orang terkapar loh. Ya, di bawah. Oh udahlah, terlepas dia benar benar, dia harus mengangkat itu, dia menyelamatkan itu. Itu nyawa manusia loh. Itu perintah yang melekat. Tapi kalau dia sebagai pejabat yang tidak paham tentang namanya estetika aturan, melaksanakan peraturan, ya dia hanya berdalil silahkan laporkan
ke aparat penegak hukum, itu adalah jawaban yang bukan jawaban gitu loh. Nah itu yang saya katakan tidak bahwa patut ya Bang ya. Ya estetika itu artinya gini, kalau dia merasa tidak sengaja, saya harus balik loh. Sekurang-kurangnya dia minta maaf seketika itu. Oke, karena ini keadaan darurat, maka dia harus balik mengangkat itu. Itu, tapi tidak, dia langsung pergi. Nah, di mana dia unsur kesengajaannya itu menjadi orang boleh loh menafsirkan bahwa itu sengaja loh. Sengaja loh, dia nggak balik kan gitu loh. Nggak, kalau orang yang sengaja sini tempat secara estetika, bukan etika ya, estetika aja lah, kepatutan. Jadi kalau orang mengatakan tidak sengaja, kita aja kesenggol sama orang kan pasti balik minta maaf ya. Nah, apalagi ini orang terkapar dan dalam kondisi bahaya loh, dia tinggalkan. Dia aparat pemerintah pada saat itu dia harus selamatkan itu dulu. Soal nanti dia delik segala macam itu urusan lain gitu loh. Itu. Ya, memang saya teringat waktu itu gini Bang, setahu saya Mas juga ke rumah sakit itu tidak ditemenin, tidak diantar sama pihak Satpol PP. Kalaupun memang terjadi itu seperti Bang bilang tadi estetika, setidaknya kepatutan lah. Kalaupun tidak sengaja ya maafnya bisa jadi mengantar ke rumah sakit misalnya. Jadi kalau yang dituntut oleh aparatur pemerintah itu ada namanya, setiap aparatur itu baik dia tenaga yang organik ASN atau honorer, ada namanya dia di situ di dalam suatu peristiwa ya, dia menunjukkan sikap bijaksana. Bijaksana dulu dia. Itu disumpah kok dia. Siap melayani rakyat yang mana dia, meskipun di dalam undang-undang itu mengatakan bahwa ASN itu juga masyarakat gitu. Tetapi dia ketika dia menggunakan jabatannya itu sebagai berseragam. Nah ini ada satu hal yang aneh, yang bagi saya itu aneh. Apa posisi Satpol PP di situ? Nah, ini kan kita harus uji dulu nih. Di dalam penanganan demo, apa sih yang harus diuji? Saya ada 3 tugas fungsi situ adalah menjaga ketertiban umum. Selain dia melaksanakan peraturan daerah, dan di situ ada ketertiban umum. Sekarang tempat insidennya adalah di halaman kantor gubernur. Nah, harus kita uji dulu ketertiban apa yang dia jaga di situ. Betul. Penjagaan aset itu ada polisi loh. Di polisi itu ada namanya Direktorat Objek Vital. Iya kan? Pamungkit. Nah, di situ apa maksudnya? Itu kewenangan polisi. Kenapa ada Satpol PP? Satpol PP itu dia hanya mengatur bagaimana kalau itu mengganggu jalan umum misalnya. Misalnya di depan itu ada pelayanan kesehatan. Jadi gini, orang demo itu tidak boleh dekat rumah sakit. Ini contoh nih, apalagi rumah sakit jantung, nggak boleh. Nah, itu standarnya. Itu dia wajib artinya menjaga ketertiban umum, itu maksudnya. Tetapi kalau di halaman kantor gubernur, semua orang, semua rakyat itu memilikinya sebagai itu adalah milik rakyat kok. Nah, itu kita bersama. Nah, milik bersama. Nah, di situ. Lalu saya lihat ada dalil mereka ingin menurunkan bendera. Ya kan, dalil-dalil supaya awalnya chaos itu saya ikutin juga sih dari visual dan video bendera. Setidak-tidaknya mereka itu kan namanya menghalau. Menghalau, mengamankan, jadi bukan chaos yang kayak saling pukul gitu, tidak. Nah, kan mereka kan harus menggunakan sound system juga. Gitu lah. Kan ada sound system, udah ada adek tolong ini ada protap. Jadi ada banyak tafsir sekali banyak. Jadi ada tafsir misalnya gini, membakar. Nah, kita nih keliling dulu nih, keliling. Nanti kita buat keliling peristiwa, membakar lambang negara di topi gubernur dan wakil gubernur. Itu kan sekretanya kan itu. Itu awal. Jadi harus jangan salah tafsir. Kalau begitu, semua pedagang burung Garuda itu, gambar Garuda yang di pasar-pasar itu ditaruh itu penjara semua. Kalau tafsirnya pakai itu. Iya, pedagang itu kan ada di bawah gambar ini, di bawahnya Garuda, ditaruhnya, diletakkannya di lantai. Apakah itu tidak penghinaan? Kata penghinaan itu harus ditafsirkan di dalam undang-undang itu begini. Sama kasus DPR, pernah nggak? Yang DPR masuk demo di DPR, ada mahasiswa yang menurunkan burung Garuda, nah itu kena. Karena itu lambang yang negara yang dipasang artinya di perangkat negara, itu tidak boleh, itu kena delik. Jadi soal kata penghinaan itu dia menurunkan dari mana yang seharusnya. Kalau kita mengatakan soal bakar membakar, kan banyak pedagang itu karena nggak laku basah dia bakar burung Garuda. Apakah itu penghinaan? Nah, ini kita harus kualifikasi dulu yang dimaksudkan penghinaan di dalam undang-undang itu adalah misalnya dipasang di ruang kantor gubernur, ruang kerjanya gubernur, ada Garuda di situ, diturunkan, kena dia. Itu maksudnya. Tapi kalau ada rusak segala macam dibakar, nah itu. Nah, ini yang saya katakan, saya punya selalu begini.
Saya menggiring semua negara, hampir 60 negara yang sudah kita kunjungi, karena saya dulu adalah di Komisi Hukum itu gini, ada beberapa undang-undang yang tentang HAM ini adalah semua negara yang maju itu ternyata pemerintahnya standar pelayanannya adalah dia tunduk kepada aturan HAM. Ya. Itu dulu. Semua negara maju, boleh cek yang saya katakan. Negara yang tidak maju itu, yang tidak menganut azas HAM itu, ambil contoh, itu pasti negaranya perang. Tapi menarik Bang, mau saya potong. HAM tadi Abang bilang tadi. Kita masih ingat juga, baru-baru ini juga ada kejadian, mungkin viral Abang nonton juga nih. Ada seorang oknum kepala dinas perhubungan, itu memukul anggotanya di depan publik. Saya lihat ini arogansi pemimpin makin luar biasa ini Bang. Ya, enggak, kalau itu saya lihat bukan pembinaan lagi, itu di dalam HAM dari standar ukuran standarnya aturan HAM itu sudah penyiksaan, menyiksa orang di depan umum itu udah kena kok. Jadi dari asumsinya begini bahwa kalau itu tidak lihat pernah enggak contoh gini, ajudan Kapolres yang di video viral yang dipukul waktu ulang tahun, seketika Kapolresnya dicopot. Apa maksudnya? Itu tidak boleh menunjukkan anarkis di depan umum, itu yang nggak boleh seketika kok, nggak perlu dia periksa ini segala macam, langsung sprintnya keluar. Apa maksudnya? Di dalam tubuh Polri sendiri standar HAM itu sudah berlaku. Sini tempat saya, pencuri sekalipun polisi nggak boleh asal pukul kok. Ya betul, ada undang-undang. Nah itu udah lah, standar pelayanan Polri itu udah bisa kita contoh. Kapolres jangankan ini loh, Kapolres sekarang itu udah main anarkis, selesai kok. Lo kita di sipil kita sipil kok masih tidak menghargai itu aneh. Ada asumsi kemarin kejadian. Saya berkomunikasi kok dengan Pak Wali, karena gini, dia minta laporan. Saya bilang gini, saya di WA bisa saya buktikan. Saya katakan begini, Pak, kalau Bapak minta staf itu melapor ke Bapak, kemarin sudah diperiksa inspektorat saja tidak ada keputusan apapun. Ya nggak perlu langsung melapor. Loh ngapain dia cari penyakit? Ya. Nah saya debat ada ya, saya punya bukti kok. Ya. Jadi saya gini, kalau pemerintah itu melindungi tindakan-tindakan anarkis itu saya nggak suka. Saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Kalau dia menyatakan untuk mengabdi dan melayani masyarakat, berarti itu udah basa-basi aja. Dia melanggar sumpah kok. Saya katakan hati-hati loh ini. Kalau dua peristiwa di perhubungan ini hati-hati. Kalau ada yang mendorong interpelasi, ada partai yang interpelasi, selesai wali kota dan wakil wali kota. Ya, karena dia melindungi sebuah penyiksaan. Saya dengar juga kepala dinas yang bersangkutan barusan ini hampir bentrok lagi di apel pagar Senin kemarin tuh Bang. Oh iya, jadi saya dapat juga informasi dan akurat dari A1 kok. Cuman ada beberapa anak mengatakan dia pidato itu memaki istilah menghardik ya. Menghardik kalau bahasa hukumnya itu menyerang privat orang lah, itu mulai ngamuk lah, pegawainya itu apel tuh mau menyerang. Nah untung di antara teman-teman tuh menghalau, tapi dia tidak sadar bahwa orang tuh mau menyerang dia. Nah sekarang begini persoalannya, kalau lah nanti sampai terjadi bukan lagi penyiksaan, tapi sudah masuk kepada penganiayaan, penusukan misalnya, ya. Anggaplah meninggal dunia, siapa yang bertanggung jawab? Saya minta wali kota dicopot. Kalau terjadi, karena dia ini peristiwa kan dibiarkan gitu, pembiaran itu juga bertanggung jawab. Nah itu aja, rakyat harus bisa menyampaikan mosi tidak percaya, boleh. Silahkan saja prosedurnya tidak harus dicopot, karena apa? Kita hal-hal kecil itu aja dia nggak bisa atasi, apalagi hal persoalan besar. Saya jujur saja, ini kan Pak Wali ini kan kedekatan saya dekat. Tetapi ketika sesuatu menyangkut kebutuhan rakyat, kita ini harus menyuarakan ini bersama-sama, nggak pertemuan nanti dulu gitu. Kita dudukkan perkara ini dulu gitu. Ada aku dengar juga ini informasi yang harus kita uji juga. Dia terperiksa masih bisa mengancam kalau tidak dengan jabatan yang sama, dengan eselonering yang sama, dia tidak terima. Apa kewenangannya? Si oknum ini masih bisa. Ya, jadi saya bilang ini apa ini gitu loh. Nah itu. Dan saya lihat juga kita bisa rasakan. Saya menguji perhubungan itu apa sih tugas tupoksinya? Parkir misalnya. Parkir aja orang teriak-teriak semua. Yang tempat ATM dulu, tempat ATM kan nggak boleh dipungut parkir. Coba ya sekarang. Ya kan gitu, artinya banyak hal-hal yang kita harus perbaiki bersama-sama. Saya juga menilai ini bukan karena lebih, tapi semangat saya bahwa kita harus sadar namanya standar pelayanan yang merujuk pada peraturan HAM itu aja. Saya selalu kalau soal anarkis saya paling nggak suka.
Ya miris sebenarnya kepala dinas bisa begitu Bang ya. Oh enggak, udahlah di sejarah ya, makanya Kapolres mukul ajudannya saja udah seketika kok. Ya. Ini dibuat berlarut-larut sehingga orang mengerti tafsir. Wah, ini dilindungi meskipun Pak Wali mengatakan masih berproses. Silahkan saja, tetapi rakyat itu ada sebuah pelayanan yang paling dibutuhkan rakyat adalah cepat dan tepat. Tapi sebenarnya gini Bang, oke lah berproses tadi ada tim pemeriksa ya. Sebenarnya seharusnya kan apa tidak beliau copot jabatan dulu sambil menunggu hasil pemeriksaan. Nah, istilahnya nonaktif. Ya. Nah, jadi gini. Jadi kita ini kan cara berbeda-beda nih pendekatannya. Jadi gini. Pemeriksaan itu tidak juga kita melihat kualifikasi pemeriksaan nih. Ya. Jika ringnya dia sama itu jadi gini. Di dalam PP 3 bukan PP 90 berapa gitu yang baru peraturan pemerintah itu mengatakan bahwa yang memeriksa kepala dinas itu setingkat di atasnya. Ya. Berarti sekda yang memimpin. Ya. Ini yang dipakai inspektorat. Apa maksudnya? Bahwa jika standar rekomendasikan hanya rekomendasi kok. Ya. Inspektorat tidak mungkin dia berani, makanya sampai sekarang saya katakan tidak punya kewenangan. Kenapa dia tidak stratanya sama? Akhirnya jalan di tempat nih Bang. Enggak bisa. Pak Wali sini tempat saya. Kalau dia mengambil keputusan berdasarkan rujukan wajar kok. Mantan kepala dinas ini gugat dia ditun. Gugat dia. Iya, wajar. Karena apa? Karena dia membentuk tim itu salah. Seharusnya saya yang pimpin jadi ketua tim itu saya enggak boleh dia. Karena saya tingkat di atasnya perintahnya. Iya. Nah, itu. Jadi di sini ada juga kelemahan dari pimpinan, ada juga sehingga dia formilnya tidak terpenuhi. Itu. Nah, kita mengerti aja kenapa dilawan. Nah, lalu apa dasarnya sebagai kepala daerah? Hakim. Nah, ini pengacara nih. Hakim itu melihat persidangan, tidak hanya melihat fakta persidangan, tidak mendapat dalil-dalil di persidangan, tapi hakim itu diberi kewenangan oleh 40% keyakinannya. Ya. Kalau dia yakin, meskipun kamu di sini ini, kalau dia yakin terdakwa ini yakin tidak bersalah, sini tempat saya. Dia ada apa namanya kewenangan yang tanpa diatur oleh undang-undang, ada dia yakin ini orang salah, dia hukum kok. Nah, pimpinan juga diberi kewenangan. Pimpinan itu apa maksudnya? Sebagai kepala daerah, dia yakin ini anak buah salah, copot seketika. Sementara dia diuji secara administrasi, ya kan? Iya betul. Nonaktif dulu. Gitu. Bagaimana memeriksa orang yang lagi efektif? Dia belum loh, bukan masalah korupsi nih, bukan tindak pidana loh yang dia lakukan. Ini adalah disiplin, disiplin pegawai negeri. Disiplin pegawai negeri itu pimpinan itu boleh melakukan pembinaan, tapi tidak ada satu kata pun substansi di dalam peraturan itu memberi kewenangan dia menyiksa orang, menyiksa bawahan, nggak ada kok. Nah itu. Ya, jadi memang saya itu ada juga yang tanya kenapa sih Bapak kalau soal orang mukul itu suka sekali seakan-akan ada dendam dengan kepala dinas itu. Saya satu kali ketemu pun tidak pernah. Benar, saya satu kontak person pun saya tidak pernah, tapi saya tidak suka ketika anarkis itu dipertontonkan lalu dia merasa ada perlindungan. Wah itu, waduh, saya katakan hanya itu. Informasi terakhir bahwa dia ini mau dipindahkan kemana-mana, semua staf instansi lain itu nggak terima, menolak. Ini yang saya tahu kebenarannya memang harus kita uji. Tapi semua dinas itu inilah kebingungan yang dilakukan oleh pimpinan. Ini bingung mau naruh di mana ini. Tapi kalau saran saya secara pribadi, kalau orang seperti ini kita juga tidak boleh menghilangkan hak dia sebagai ASN, tetapi beri dia jabatan yang tidak bersentuhan dengan staf banyak, dengan publik, tenaga ahli lah bahasanya, udah anggap gitu-gitu, udah. Kita juga tidak boleh mengabaikan hak dia, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh nafkah. Itu kalau kita merujuk dengan undang-undang HAM, kan begitu. Jadi artinya kita bukan politis nih Bang ya, kita hanya mau mengkritisi hal-hal yang tidak benar. Oh, saya nggak punya kepentingan kok. Kita bukan ini, saya calegnya bukan dari kota juga, saya bukan ikut pilkada di kota juga, bukan. Tapi bagi saya itu setiap beberapa negara yang saya kunjungi, setiap negara yang maju ekonominya itu adalah negara yang standar pelayanannya rujukannya adalah peraturan HAM, bahwa hak orang hidup. Jadi orang itu kan makanya saya katakan dulu, ambil contoh ketika bertanya polisi Pamung Praja, yang bahayanya begini ya, kalau polisi itu di sipil ini, kita dulu kan reformasi kan anti militer nih. Nah ini hati-hati sampai ke ormas loh. Ketika Satpol PP itu berseragam, tetapi tugasnya menjalankan peraturan daerah,
peraturan daerah apa yang dia jalan. Ngerti nggak mereka tentang peraturan daerah yang dimaksud itu? Jadi gini, pasar yang bukan pasar itu kewenangan dia. Ya, itu, gitu loh. Tetapi ini sekarang kadang-kadang dia ini masuk ke ruang privat. Satpol PP ini bisa meriksa wisma orang. Nggak boleh, itu privat loh. Pasar itu umum. Tapi kalau wisma, hotel itu nggak bisa, gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka ini karena dia merasa berwenang, ketitipan umum katanya. Dalilnya ketitipan umum yang mana nih? Yang sementara di dalam poin 1 itu melaksanakan pengamanan tentang peraturan daerah. Itu. Nah, itu yang kadang-kadang ini saya katakan waktu Pak Cahyo itu dulu, kenapa sih Satpol PP itu kita tidak menggunakan seperti di luar negeri sebagai polisi sosial? Jadi dia baru datang atau ada masalah di suatu lingkungan dia baru datang di situ. Itu yang kita. Nah, prinsip saya sudah mulai supaya kita mengurangi istilah anarkis itu segera dihilangkan dari Kalteng. Itu aja semangat yang ingin kita perjuangkan. Jadi Bang Aprilio sebagai penutup, apa harapan Bang Aprilio pribadi terhadap perkembangannya, terhadap pemimpin daerahnya? Nah, jadi kalau pemerintah daerah ini harus ajari lagi teknis pelayanan itu seperti apa sih? Karena kadang-kadang gini loh, banyak pejabat itu hanya mengatakan kita melayani masyarakat, caranya bagaimana? Nggak ngerti juga dia. Berarti seperti slogan saja. Astaga, boleh dicek. Kalau tidak bisa membedakan, sini saya katakan dulu saya pernah waktu ini ingat, ketika dia menggunakan sebagai pejabat negara kapan? Ya. Sebagai pejabat pemerintah kapan? Nggak ngerti kok. Banyak yang nggak ngerti itu. Bagaimana kewenangan dia sebagai kepala negara, kewenangan sebagai bernegara, bagaimana sebagai pemerintah, nggak ngerti dia. Terpisah-pisah, nggak ngerti juga. Karena kadang tafsirnya beda-beda gitu. Nah, jadi masalah perhubungan itu, kalau makin lama ini tidak ada keputusan, ini akan bias makin panjang. Lihat saja suatu ketika bahwa kita akan mengalami kesulitan. Yang paling penting Kalimantan Tengah itu tidak boleh lagi ada anarkis yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Itu yang kita perjuangkan terus. Oke, Bang Aprilio, mudah-mudahan Pak Wali Kota mendengar ini dan bisa mengambil sikap dan tindakan atas kejadian tersebut. Jadi terima kasih Bang Aprilio. Ada waktunya benar-benar lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Oke, sahabat Kalimantan, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kalimantan. Ayo.